itu berada di ketinggian 22 lantai gitu. Walaupun kelihatannya kayak di ground floor, tapi sebenarnya emang di atas gedung. Kenalin, ini Fikri Aulia Rahman. Dengan materinya Chongqing, the city where you never know which floor you're at. Ada yang tahu ini peta apa? Ini peta Cina. Kalau kita ngomongin negara Cina, kita tahulah negara Cina ini populasinya bisa dibilang terbanyak ya. Sekarang posisinya kedua di dunia. Pertama itu ada India, dan kalau ngomongin Cina itu banyak banget kota-kota yang menarik, kota-kota yang unik itu yang bisa dibahas. Kayak di katok-katok sebelumnya aku bahas kota es Harbin, terus ada Kowloon World City yang di Hong Kong, terus juga ada kota Tiruan Paris gitu. Dan kali ini aku akan bahas, ya bisa dibilang cukup viral. Ada yang tahu ini di mana? Chongqing. Ya ketahuan. Kalau kita lihat gitu ini kayak ya udah plaza biasa aja gitu ya, ada bangunan kuil-kuil, tempel sama bangunan modern di belakangnya. Tapi sebenarnya ini bukan plaza biasa gitu. Yang bikin plaza ini nggak biasa yaitu, nah plaza ini berada di atas gedung ketinggian 22 lantai. Gitu. Dan walaupun kelihatannya kayak di ground floor gitu, tapi ya ini tuh ada di atas bangunan gitu, dan yang bangunan di belakangnya itu ya tetap ada di ground floor-nya gitu. Nah, Chongqing, the city where you never know which floor you are. Chongqing. Nah, jadi Chongqing sendiri adalah sebuah kota madya gitu yang dikelola langsung oleh Tiongkok Barat Daya. Chongqing sendiri lokasinya ada di provinsi Sichuan. Adalah satu dari 4 munisipalitas atau kota madya yang dikelola langsung di bawah pemerintahan rakyat pusat bersama dengan Beijing, Shanghai, dan Tianjin. Kota madya Chongqing ini adalah salah satu-satunya kota madya di Tiongkok dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa dan merupakan kota dengan penduduk terbanyak gitu yang ada di Cina, bahkan bisa dibilang di dunia. Luas Chongqing sendiri sekitar 82.300 km persegi dan hampir sama dengan luas Austria. Letak geografisnya Chongqing itu sendiri berada di diapit gitu di antara dua tebing dan di pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Jialing dan Sungai Yangtze. Nah, salah satu kota pusat nasional Tiongkok ini berfungsi sebagai pusat keuangan yang berada di cekungan Sichuan dan Hulu Yangtze, serta untuk sebagai manufaktur dan transportasi. Nah, sedikit singkat sejarah singkatnya, pada tahun 1937 Cina itu diinvasi oleh Jepang dan Jepang menaklukkan sebagian besar wilayah pusat di Cina. Kemudian pada tahun 1937 pasukan Jepang berhasil merebut kota-kota penting di sepanjang pantai timur Tiongkok, termasuk Shanghai dan ibu kota nasionalnya Nanjing. Jatuhnya Nanjing itu ditandai oleh peristiwa tragis yang dikenal sebagai pembantaian Nanjing. Kemudian menghadapi kemajuan pesat Jepang, pemerintahan nasionalis atau Guomindang di bawah Chiang Kai-shek memutuskan untuk mundur ke pedalaman gitu. Mereka memindahkan pemerintahan kotanya ke Chongqing di provinsi Sichuan itu, yang secara efektif menjadikan sebagai ibu kota Tiongkok pada masa perang dari 1938 sampai 1946. Dari November 1937 sampai Mei 1946, Chongqing itu menjadi ibu kota sementara Tiongkok di bawah Chiang Kai-shek. Kota ini secara resmi dinyatakan sebagai ibu kota kedua pada tanggal 6 September 1940. Penunjukan strategis ini tuh menyoroti pentingnya kota ini selama perang Tiongkok-Jepang gitu. Dari tahun 1938 sampai 1943, Chongqing ini mengalami pengeboman besar-besaran dan berkelanjutan oleh Angkatan Udara Jepang. Dan serangan udara ini tuh dikenal sebagai pengeboman Chongqing. Jadi Chongqing itu bisa dibilang hancur lah ya gitu. Meskipun mengalami kerusakan parah dan banyak korban sipil, tapi pertahanan kota itu masih kokoh gitu. Nah, pada berkat ketangguhan penduduknya itu,
si Chongqing itu mendapat julukan kota pahlawan dan dibikin monumen pertahanan, monumen kemenangan. Kemudian pada tahun 1950-an ada rekonstruksi pasca perang mengubah Chongqing menjadi salah satu pusat utama industri di Tiongkok. Chongqing ini sendiri dimulai sebagai pusat perdagangan dengan konstruksi awalnya itu berupa arsitektur tradisional Cina gitu ya, dengan bangunan-bangunan rendah yang berdesakan di sepanjang jalan sempit dan mengikuti topografi perbukitan di kota Chongqing itu sendiri. Kemudian pada awal abad ke-20-an, Chongqing itu mengalami industrialisasi dengan perluasan infrastruktur yang bisa dibilang cukup pesat gitu, dengan konstruksi terasarnya dan juga multi level road atau jalannya yang berlapis-lapis bertingkat-tingkat. Nah, pada tahun 1997, Chongqing itu baru diangkat gitu ya, diubah statusnya menjadi kota madya seperti Beijing dan Shanghai. Nah, setelah berkat diubah statusnya menjadi kota madya dan karena lokasinya yang berada di tepian Sungai Yangtze gitu, menjadi pusat manufaktur juga, pusat industri juga, perkembangan Chongqing itu sangat pesat gitu sampai bisa jadi seperti ini sampai sekarang. Dan Chongqing itu mendapat julukan Eight City atau kota 8 dimensi karena topografinya dan ya bentuk kotanya gitu yang seperti 8 dimensi, seperti labirin juga gitu. Ada yang bilang Chongqing is a multi-level maze. Good luck finding your way around. Banyak yang bilang juga kayak kalau kita ke Chongqing kita bakal tersesat, kita nggak tahu kita ada di lantai berapa sebenarnya. Sama lah kayak yang pernah kita rasain di Hong Kong gitu, waktu trip kemarin kita juga tersesat gitu ya di gedung di dalam mall gitu. Walaupun cuma 4 lantai, tapi kita nggak tahu mau kemana gitu kan. Padahal harusnya kita ke atas, tapi kita tersesat di lantai dasar. Yang seperti yang di awal, ini tuh Kuixing Plaza itu berada di ketinggian 22 lantai gitu. Banyak gedung-gedung di Chongqing ini tuh kayak di sisi sebelah sini dia ada di ketinggian 22 lantai, tapi di sisi lainnya ada di ground floor atau di sisi lainnya ada di ketinggian 10 lantai. Jadi berbeda tiap sisinya gitu. Karena bentuk topografinya sendiri yang berbukit-bukit gitu, jadi beda elevasi tiap lantai bangunannya. Bisa dibayangin plaza tadi itu ada di ketinggian seperti ini gitu. Ya tinggi banget, walaupun kelihatannya kayak di ground floor, tapi sebenarnya emang di atas gedung. Chongqing ini juga kayak banyak gedung-gedung tinggi, gedungnya tuh sama kayak di Hong Kong gitu, saling terintegrasi, tapi ya kayak gini gitu. Terintegrasinya itu saling terhubungnya dengan jembatan setinggi ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini gitu, dengan pertumbuhan pesatnya, Chongqing itu bisa dibilang mengalami yang namanya vertical urbanism. Chongqing ini sendiri mengadopsi pembangunan vertikal gitu dengan sistem perumahan, komersil dan transportasi yang bertumpuk pada tingkat-tingkat yang berbeda, yang membuatnya itu seperti ya labirin 3 dimensi gitu. Nah, kota ini tuh seperti kota masa depan dengan struktur yang menjulang tinggi dan padat, juga dilengkapi dengan lampu-lampu neon gitu yang ini tuh mencerminkan dengan Cyberpunk City gitu, kayak kalau di film-film. Kalau Cyberpunk City itu sendiri seringkali digambarkan sebagai kota yang futuristik gitu, dan bisa dibilang mengasingkan gitu, asing gitu kota Cyberpunk tuh. Nah, tapi ketika kota-kota yang kalau Cyberpunk City itu kan fiksi. Nah, kalau kota-kota yang nyata seperti Chongqing ini tuh tumbuh secara vertikal dan bisa dibilang menganut hyperurbanism gitu. Dari sini tuh muncul pertanyaan gitu, apakah masa depan itu akan seperti ini atau hal ini tuh bisa dihindari sebenarnya. Nah, ini tuh pemandangan kota Chongqing gitu, dari jalan yang berlapis-lapis, gedung yang bertingkat-tingkat. Terus Chongqing itu sendiri sebenarnya utopian atau malah distopian. Banyak orang yang bilang kalau Chongqing itu sendiri termasuk dystopian city gitu, atau ada yang bilang juga utopian. Tapi nggak bisa dibilang distopian juga dan nggak bisa juga dibilang utopian. Untuk dibilang distopia itu sendiri juga enggak, karena kota ini masih bisa dibilang masih bisa menjaga keseimbangan antar kelasnya gitu, dan berhasil menciptakan ruang bagi orang-orang di setiap sudutnya, di setiap tempatnya.
Tapi untuk dibilang utopia itu sendiri, sebenarnya Chongqing masih mengalami masalah-masalah lainnya. Masih banyaklah masalah-masalah perkotaan yang ada di Chongqing gitu. Ekspansi vertikal Chongqing itu sendiri menampilkan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jalan berlapis-lapis, dan jembatan yang saling terhubung. Apa ya, bisa dibilang menantang atau apa ya, di luar dari norma tradisional urban planning gitu. Chongqing evolution is not only symbolize China's modern, but also serves as a prototype for future megacity. Jadi menggabungkan teknologi, alam, dan futuristik lanskap masa depannya. Jadi masa depan dari vertical urbanism ini sebenarnya nggak harus mencerminkan dari cyberpunk itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kita bisa bikin masa depan dari perkotaan itu yang lebih merangkul lagi, lebih menggabungkan antara inovasi dan komunitas. Ya begitu. Oh, Jimmy, ini Terima yang kasih.